Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Mojopuro yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi kita akan sama-sama belajar karena saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, pastinya panjenengan semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Monggo yang berkenan silahkan disampaikan pendapatnya. Monggo Pak Wiwit. Budaya itu apa kira-kira? Budaya itu kebiasaan sehari-hari. Iya, kebiasaan positif artinya baik. Baik, kebiasaan baik yang kita tanamkan di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang tertib, aman, nyaman, di mana sekolah kita adalah tempat murid-murid kita untuk belajar. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di layar. Di situ ada pernyataan. Kira-kira pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju bukan? Setuju. Kira-kira ada yang mau memberikan alasannya kenapa setuju untuk yang nomor 2? Ya Pak Eko, monggo. Ya jelas begini Bu, dengan adanya hukuman yang bersifat positif, anak ini menjadi disiplin. Di situ contoh tidak mengerjakan PR di rumah gitu. Dengan dia tidak mengerjakan, akhirnya diberikan hukuman membersihkan misalnya halaman atau membersihkan toilet. Jadi anak besok tidak mengulangi kesalahannya. Itu intinya gitu. Ya betul sekali Pak Eko. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju betul? Betul sekali. Sangat setuju. Kemudian kita lanjutkan. Ya, materi yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain bersama-sama. Bapak Ibu berada di posisi A dan B. Misalnya Buning berada di posisi A, kemudian Bu Kanti berada di posisi B. Si A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Ini di sini kita tidak usah memakai sobekan kertas, tapi anggap saja Buning menggenggam barang atau barang yang menurut Buning sangat berharga. Apa kira-kira Buning? Uang boleh. Suami bukan barang ya Bu. Emas juga boleh. Nah, Bu Kanti posisinya di B. Bu Kanti mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, entah itu dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya, meminta barang yang digenggam Buning tadi. Nah, kira-kira Buning ini, posisi Buning mau melepaskan genggaman tangannya tidak? Tidak Bu, karena dipaksa. Iya, tidak, karena adanya pemaksaan. Dan itu
merupakan barang yang sangat berharga bagi Bu Neng. Kalau di posisi Pak Wiwit bagaimana Pak Wiwit? Ya, Sama. Bu Ega? Sama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari filosofi genggaman tangan ini apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kita menggenggam, kemudian orang lain mencoba untuk merayu kita, menyuap kita, tetapi kita tetap kekeh pada pendirian kita untuk tidak membuka tangan kita. Berarti kita berada pada posisi kontrol. Yang mengontrol diri kita sendiri adalah siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Berarti yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri sendiri. Ini sama seperti murid kita Bapak Ibu. Selama ini kita beranggapan bahwa murid kita ini bisa kita kontrol, gitu. Oke, tapi ternyata yang mengontrol dirinya sendiri adalah murid. Kita bisa mengontrol murid ketika murid mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau murid membuka hati untuk kita kontrol, mereka bisa kita kontrol. Berarti hubungannya dengan ini kita harus menyentuh apa Bapak Ibu, seperti lagu itu menyentuh apa? Menyentuh hati murid, gitu. Ya, menyentuh hati murid. Nah dari itu tadi muncul ilusi yang namanya ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa Bapak Ibu guru? Bayangan kita bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu kita guru berhak untuk memaksa siapa? Murid kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini di stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya kita berusaha tidak bisa ya mengubah orang tanpa kontrol diri tadi. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita ke murid-murid kita yang punya perilaku buruk itu langsung memvonis wah itu salah, itu buruk. Tapi semua perilaku itu punya tujuan dan punya alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal siapa yang bisa mengontrol saya? Diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, ini guru menang, murid kalah. Nah, yang betul model berpikir menang-menang. Guru menang, murid menang. Lanjut. Erat hubungannya dengan budaya positif. Di sini ada disiplin. Setelah mendengar kata disiplin, apa yang muncul dari pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Menaati peraturan. Ada yang lain mungkin? Tertib. Ada yang lain? Kepatuhan, ya. Nah, itu kalau menurut bahasa Latin itu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Tetapi dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini. Kemudian lanjut. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja?
Ini di kurikulum Merdeka sama Pak Willy. Napa mawon Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu masuk ke dalam rapat kemarin ya. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, atau disebut apa kemarin, P5 ya, P5. Kemudian tiba ke materi kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu biasanya menuruti atau patuh ketika mereka hanya takut akan adanya hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi yang muncul dari mana Bapak Ibu? Motivasi eksternal atau motivasi yang muncul dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu pastinya pernah mengajar di kelas, kemudian memberikan imbalan, memberikan reward, penghargaan. Misalnya, kalau kamu bisa menjawab ini, saya kasih coklat. Kalau kamu bisa menjawab ini, saya kasih uang. Pernah, Ge? Pernah. Nah, murid hanya akan mengerjakannya jika mendapatkan apa? Hadiah. Jadi enten pirite berupa hadiah. Itu motivasi dari luar juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini dari kesadaran siswa sendiri. Jika saya melakukan ini, saya menjadi orang seperti apa. Jadi dia punya kesadaran diri sendiri tanpa adanya hukuman dan penghargaan. Ini motivasi yang positif yang datang dari mana Bapak Ibu? Internal. Internal itu dari diri sendiri. Nah, ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat perintah diri sendiri. Lanjut. Restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini nanti kita pelajari mendalam di materi yang terakhir. Lanjut ke keyakinan kelas. Di sini saya tanya dulu, Bapak Ibu pernahkah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas dengan siswanya? Sudah ada yang pernah? Kesepakatan kelas pernah? Iya, sudah pernah. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu harus adanya peraturan. Untuk kita harus ada kesadaran dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik yang sudah kita bahas di depan tadi. Jadi kita mengendarai helm, punya kesadaran diri, bukan hanya untuk mematuhi peraturan, tapi untuk apa Bapak Ibu kira-kira? Untuk keselamatan diri kita. Kemudian yang kedua, memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, kita tidak hanya sekedar mematuhinya, tetapi juga apa? Melaksanakannya dengan motivasi intrinsik tadi. Tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan.
Kemudian yang ketiga, memiliki peraturan tepat waktu. Nah, itu tujuannya kita punya tanggung jawab sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua di kanan kiri, yang mana yang keyakinan kelas. Coba diperhatikan. Bapak Ibu. Yang hijau apa yang putih? Yang kanan apa yang kiri? Yang putih Pak Wiwit, yang lain bagaimana? Keyakinan kelas ya, iya betul Pak Wiwit tadi, yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama murid kita di kelas. Misalnya jumlah murid Bapak Ibu satu kelas 20, kita membuat keyakinan kelas dengan memberikan kertas kecil-kecil itu Bapak Ibu. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan satu keyakinan kelas di kelasnya, kemudian menempelkannya di papan tulis. Setelah itu kita ambil dari 25 tadi, tidak usah banyak-banyak, kita jadikan 3 saja. Misalnya kita menjaga bersama-sama, menjaga kebersihan. Nah, itu kita dapat poinnya saja. Intinya apa? Kebersihan. Kemudian kita selalu datang tepat waktu, berjalanlah di halaman sekolah. Kalau peraturan kan jangan berlari-lari, identik dengan kata jangan, dilarang, seperti itu nggih. Tapi kalau keyakinan kelas menghindari kata-kata yang negatif, yaitu kata-katanya harus positif. Intinya kita melarang tapi tidak dengan terus terang. Misalnya jangan berlari, nah, jangannya dihilangkan, berjalanlah di koridor sekolah atau di halaman sekolah, seperti itu. Nah, nanti kita mencoba mungkin di lain waktu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kita buat 3 saja, dan jadi tidak usah bingung. Yang identik dengan tertib mungkin kebersihan, kasih sayang, saling menghormati. Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya masuknya apa itu? Tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Masuknya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuknya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuknya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke tadi yang penghargaan yang kita bahas tadi. Penghargaan tadi Bapak Ibu katanya penghargaan bisa setuju sekali, memberikan motivasi ke anak. Nah, di sini ternyata selama ini kita salah Bapak Ibu untuk penghargaan, memberikan motivasi dan sebagainya. Ternyata penghargaan di sini menurunkan kualitas anak. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan memotivasi, mengurangi motivasi intrinsik. Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Di kelas misalnya, di kelasnya Bu Ega sering memberikan penghargaan atau reward ke anak-anaknya. Mungkin memberikan, kamu bisa menjawab ini, memberikan bintang. Nah, kamu bisa menjawab ini, memberikan coklat dan sebagainya. Nah, itu anak memang termotivasi gitu. Tetapi nanti setelah gurunya berubah, atau mungkin nanti gurunya Pak Wiwit
Pak Wirid tidak pernah seperti itu. Kamu menjawab ini, saya beri ini, tidak pernah. Kira-kira anak itu termotivasi tidak? Tidak kan? Dia hanya mengharapkan apa? Imbalan atau penghargaan tadi. Kemudian ranking itu juga Bapak Ibu. Atau kita sering memuji anak sering sekali. Itu anak malah akan mematikan kreativitas. Oh begini saja Bu Guru sudah senang. Oh begini saja Pak Guru sudah senang sekali. Berarti mereka sudah puas dengan kerja saya. Nah, itu kita jangan sering-sering memuji siswa ya. Memuji boleh tapi jangan terlalu sering, atau memberikan penghargaan boleh tapi jarang-jarang saja. Jadi siswa terdorong sendiri untuk tahu pentingnya tanggung jawabnya sendiri. Gitu. Kemudian di sini ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita harus bisa membedakan. Contohnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Saya mencatat 100 kali. Masuk hukuman apa konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nah ini lanjut dulu biar nanti paham. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Disuruh telanjang kaki atau tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya apa? Hukuman. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuknya? Nah ini masuknya konsekuensi. Padahal tadi katanya yang murid diminta push up 15 kali masuknya hukuman. Kira-kira apa Bapak Ibu ini yang membedakan? Karena terlambatnya 10 menit. Oh enggak. Karena Napa Pak Eko iki guru olahraga iki kok bedane kok iso iki konsekuensi. Lari adalah jadwalnya untuk pemanasan. Iya betul sekali Pak Eko. Jadi untuk lari itu karena memang olahraga. Lari itu masuknya olahraga. Jadi wajar memberikan konsekuensinya lari. Kalau tadi yang lari mengelilingi lapangan basket mergone terlambat kan mboten nyambung nggih, wong telat kok kon mlayu. Nah, sudah bisa membedakan. Nah, ini lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, entah itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mestinya dieling-eling ibu nek bar dihukum niku. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu untuk konsekuensi. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, jadi dia tidak sadar akan dirinya sendiri, tapi karena paksaan, makanya membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, entah itu menyakiti diri sendiri secara fisik maupun batin. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau punya kesalahan sebisa mungkin disembunyikan dan tidak berterus terang karena takut akan hukuman itu. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, berarti kita harus menghindari yang namanya apa, Bapak? Hukuman, ya, paling tidak memberikan konsekuensi. Jadi menghindari hukuman karena hukuman itu punya identitas yang gagal. Nah, di sini untuk identitas sukses itu yang masuk konsekuensi dan restitusi yang kita bahas tadi. Untuk hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah paham? Sudah ada gambaran-gambaran. Kemudian kita lanjutkan untuk yang restitusi di sini. Nah, kalau restitusi ini kita memberikan pilihan untuk apa? Kepada siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita tugasnya hanya menuntun, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah juga terpecahkan. Nah, ini hubungannya kalau restitusi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas kita tadi. Misalnya di sini ada anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat. Kemudian kita menanyakan untuk restitusi ini, kita menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Untuk terlambat itu apa maksudnya kira-kira kalau keyakinan kelas? Disiplin ya Bapak Ibu. Disiplin. Nah, kalian ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Nah, kita ingatkan lagi ke anak seperti itu. Kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, yang kelima kebebasan. Ya, Bapak Ibu guru dan murid-murid pastinya punya kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu, nggih. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Mari Bapak Ibu kita mengenali 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira dari kelima posisi tadi sudah pernah berada di mana? Penghukum. Penghukum pastinya sudah, ya, semuanya. Nah, selain penghukum sudah pernah berada di mana? Teman. Kemudian pemantau. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk penghukum ini biasanya identik dengan kata-kata kasar ya Bapak Ibu. Belum apa-apa sudah marah-marah, sudah menunjuk-nunjuk. Nah, itu saya sendiri juga seperti itu sebelumnya. Tapi insya Allah nanti bisa berubah. Nah, kemudian untuk membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya kata-katanya lebih halus Bapak Ibu. Jadi membuat siswa merasa bersalah, contohnya dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, kamu kok begitu ya, padahal ibu sudah begini, kok kamu begitu. Nah, itu kata-kata yang membuat siswa atau anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini posisi kita dan anak menempatkan sebagai seorang teman. Ayolah lakukan demi ibu. Kamu sudah ibu bantu, kamu sudah bapak bantu, harusnya kamu begini. Nah, ini posisi teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini apa tugasnya Bapak Ibu? Memantau itu mengawasi, ya. Jadi mengawasi kegiatan anak, kira-kira si anak ini sudah
bagaimana perilakunya di sekolah, kita hanya sebagai pemantau. Nah, posisi yang akan kita tuju saat ini adalah manajer. Nah, manajer, tugasnya manajer itu apa? Manajer itu kita hanya menuntun anak-anak supaya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau ibaratnya seperti fasilitator, ya. Jadi kita tidak bisa menunjukkan, oh ini kesalahanmu, biar anak sendiri yang tahu kesalahannya, kemudian kita membantu untuk memecahkan permasalahannya sendiri secara mandiri. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang menunjukkan membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian penghukum, kamu ini tidak pernah benar melakukannya, jawab ngono wis salah. Nah, ini penghukum. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, ini teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kalau anak dipancing pakai stiker bintang, kita pantau anak-anak termotivasi apa tidak. Kalau manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, kamu tadi kan terlambat. Kira-kira besok lagi biar tidak terlambat bagaimana? Nah, kita tanyakan biar dia sendiri yang memecahkan permasalahannya. Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Belum apa-apa tidak ditanyakan, alasannya sudah bilang itu salah. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini, misalnya kemarin saya praktek untuk segitiga restitusi itu 2 kasus. Yang pertama anak terlambat dan anak makan di kelas. Nah, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Kita panggil ya anak-anak, kita panggil, kita bicara berdua, kemudian kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, ini kita menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan kesalahan kalian, tapi kita akan mencoba mencari jalan keluar yang baik. Kemudian untuk validasi kebutuhan, ini membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Entah itu kekuatan, kekuasaan, cinta, dan sebagainya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya anak terlambat. Tadi kamu terlambat, apa alasannya? Nah, ditanya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain dan sebagainya. Kemudian hal yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa nilai yang pernah kita buat di kelas, apa yang kita percaya, apa keyakinan kita di kelas, kita ingatkan lagi. Setelah itu apa yang membuat kamu berubah, nanti kira-kira kamu akan berubah menjadi orang seperti apa. Nah, itu kita munculkan di keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu, kira-kira dari materi kita tadi adakah yang mau menyampaikan pendapatnya, entah itu tentang posisi kontrol, entah itu tentang
restitusi, monggo silahkan salah satu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi ini mungkin bisa disampaikan, monggo. Ya, sebentar Pak Eko pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku mentor guru penggerak di presentasi ini. Ini tambah ilmu, jadi yang namanya tambah ilmu kan bisa dari mana saja, termasuk kami, saya sendiri. Terima kasih bisa diskusi ini. Ilmu dengan dua yang ini betul sekali. Terus yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah konsekuensi. Jadi di sini saya mempelajari hubungan antara peserta didik dan pendidik. Di situ selama ini yang saya kerjakan adalah saya rasa melakukan hukuman. Ini dengan adanya bahasa konsekuensi ini kan kita harus membuat aturan dulu. Bahwasanya kalau kalian terlambat 5 menit begini, konsekuensinya bukan hukuman deh. Terlambat 10 menit begini, termasuk disiplin ringgit. Sedangkan secara tidak sengaja sebetulnya kita sudah mengerjakan itu, terutama kebersihan lingkungan sekitar itu sudah dilakukan oleh anak-anak setiap pagi. Tetapi itu bukan bahasa konsekuensi. Itu rata-rata bahwasanya tetap melakukan jalan gitu. Itu masih kurang maksimal. Adanya pembelajaran ini saya lebih mantap melaksanakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena yang panutan menumbuhkan motivasi kepada anak ini memang harus bocah atau anak didik ini melakukan kegiatan hanya karena takut dengan gurunya ini tidak. Dalam waktu lama kan orang tadi bahasanya ibu nih orang terbentuk, mereka belajar. Dia dalam karakternya tidak terbentuk. Tapi dengan ilmu yang saya dapat hari ini, bahasa konsekuensi ini meskipun secara tidak sengaja sudah kami lakukan setiap hari, itu ternyata masih perlu atau saya akan tingkatkan. Jadi misalnya Ragu Piket di hari Senin tidak datang atau tidak melakukannya, itu bukan hukuman melaksanakan di hari Selasa, tetapi itu konsekuensi tidak melaksanakan piket di hari Senin. Nah, bahasa ini yang perlu kita rubah kepada anak-anak agar di kedisiplinan itu menjadi sesuatu hal yang karakter nih, wow. Mungkin itu Bu Jelesa, terima kasih atas presentasinya hari ini, nambah ilmu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah biasanya Senin Selasa besok Senin nek aku. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin masukan-masukan untuk sekolah kita? Monggo. Sudah cukup? Ya, cukup. Sudah cukup. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga ke depannya kita bisa menerapkan materi yang sudah kita pelajari ini di sekolah kita dan untuk menanamkan budaya positif kepada siswa-siswi kita di sekolah nih Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar, saling melengkapi, saling berkolaborasi bersama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.